Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amalfiasari. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai krisis dan perkembangan anak dan remaja. Langsung saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu remaja. Remaja sendiri merupakan golongan berusia muda yang masih menetap, tidak memiliki keluarga bati sendiri, dan masih bergantung kepada orang tuanya. Masa remaja memang masa yang menyenangkan, sekaligus masa tersulit dalam kehidupan seseorang. Mereka penuh impian, angan-angan, cita-cita, potensi, pergolakan, dan pemberontakan. Membahas mengenai remaja dan anak, banyak hal yang menarik ketika kita membahas tentang ini. Antara lain jumlah populasi yang cukup besar, keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologi, maupun sosial. Krisis remaja merupakan suatu reaksi dalam diri seseorang remaja terhadap suatu bahaya di luar. Suatu krisis biasanya meliputi hilangnya kemampuan untuk mengatasi masalah antara waktu. Pada masa remaja ini, keinginan untuk mencari nilai dan energi baru, meningkatnya kecintaan terhadap diri sendiri, serta kebanyakan fantasi terhadap kehidupan. Keberadaan keluarga dan teman-teman sebaya menjadi kebutuhan yang penting bagi remaja untuk beradaptasi dengan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Aljawaroh dengan BP 1810811021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan anak dan remaja. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menyinggung definisi remaja. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Nah, di sini remaja bukan lagi disebut sebagai anak-anak, tetapi belum juga bisa disebut sebagai dewasa. Nah, menurut Konopka, masa remaja mempunyai beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu remaja awal. Remaja awal di sini berumur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua remaja madya yang berumur 15 sampai 18 tahun. Yang terakhir yaitu remaja akhir yang berumur pada umur 19 sampai 22 tahun. Perkembangan anak remaja di sini ada 3 aspek perkembangan pada anak remaja. Yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang terakhir perkembangan kepribadian dan sosial. Nah, kita masuk yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, di sini perkembangan fisik terjadi perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Menurut Papalia dan Ols 2001. Nah, perubahan pada tubuh ditandai dengan tinggi badan, berat badan, tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksinya. Nah, perubahan pada fisik otak di sini berubahnya strukturnya semakin sempurna, struktur otaknya semakin sempurna sehingga meningkatkan kemampuan kognitif. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, mencari, menalar, berpikir, dan berbahasa. Nah, remaja di sini lebih berpikir lebih abstrak, lebih berpikir idealis dan logis. Dalam perkembangan kognitif sendiri, remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Nah, hal ini menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif pada remaja. Yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian dan sosial. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik. Sedangkan perkembangan sosial yaitu perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Papalia dan Ols 2001. Nah, perkembangan sosial dapat diartikan juga sebagai proses pembelajaran atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bulkia, BP 1810812023, akan mencoba menjelaskan materi mengenai krisis anak dan remaja. Krisis remaja merupakan suatu reaksi dari dalam diri seorang remaja terhadap suatu bahaya yang datang dari luar. Suatu krisis biasanya meliputi hilangnya kemampuan untuk mengatasi suatu masalah dalam beberapa waktu. Jika ia mampu mengatasi suatu masalah secara efektif, maka ia akan dapat kembali berfungsi seperti keadaan sebelum krisis. Dengan kata lain, krisis dapat menjadi titik balik, bisa menuju ke arah perbaikan atau kehancuran tanpa penyelesaian.
Oleh karena itu, diperlukan suatu sikap ketika menghadapi krisis walau kecenderungannya bereaksi negatif. Jika ia melakukan reaksi negatif, kehancuran akan menjadi bagian dari hidup kita. Sebaliknya, jika kita melakukan reaksi positif, maka dengan adanya krisis itu akan memberikan dampak-dampak positif untuk kebaikan dalam hidup sebagai titik balik kita. Selain sikap positif remaja, diperlukan juga peran orang tua untuk membantu anak remajanya membangun sikap dengan dukungan yang bersifat rohani. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan coba melanjutkan materi mengenai krisis remaja. Masa remaja menghadirkan begitu banyak tantangan karena banyaknya perubahan yang dihadapi, bahkan bukan hanya secara fisik dan psikis, tetapi juga secara sosial. Inilah tantangan terbesar bagi remaja karena mereka butuh untuk menemukan tempat mereka dalam masyarakat. Kombinasi kehidupan remaja dalam masyarakat, orang tua dan teman sebaya akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Nah, sebagai konsekuensinya akan muncul ambivalensi yang mencolok berkenaan dengan isu ketergantungan dan kemandirian dalam hubungannya dengan mengekspresikan perubahan sikap dan perilaku. Nah, sementara pada saat bersamaan ia harus mempertahankan hubungan sosialnya. Perubahan secara psikis berdampak besar terhadap perilaku secara emosional. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa rentan terhadap godaan. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Dalam menjalani masa yang dikenal dengan masa transisi, remaja ini mengalami banyak sekali gejolak yang akan membuat permasalahan dan tentunya membuat mereka itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya gitu. Banyak faktor pemicu baik secara internal maupun eksternal yang membawa kekhawatiran dalam diri mereka gitu, secara berlebihan. Nah, hal ini menyebabkan anak remaja itu menjadi mudah cemas, mudah mengalami rasa takut, merasa terkekang dan bergantung kepada orang tuanya. Nah, akibatnya aktivitas-aktivitas yang dilakukannya itu menjadi terganggu dan kreativitasnya itu terbelenggu gitu. Nah, sebaliknya, jika orang tua itu terlalu membebaskan, itu juga tidak baik karena sesuatu yang berlebihan itu juga akan menghancurkan hidup si anak remaja itu. Nah, bagaimanapun juga perlu diketahui bahwa tidak ada seorang remaja di muka bumi ini yang kebal terhadap masa-masa krisis itu. Demikian juga tidak ada remaja yang akan terbelenggu dalam suasana krisis selamanya. Nah, berbagai krisis itu akan membuat si remaja itu akan menjadi berkembang karena menyediakan begitu pula banyak kesempatan dalam memperbaiki diri sendiri gitu, menjadi lebih baik gitu. Nah, maka dari itu untuk krisis remaja ini kita tidak perlu merespon dengan sikap yang negatif, nah yang akan justru menjerumuskan mereka itu dan menimbulkan krisis-krisis lainnya. Nah, sebaliknya setiap krisis itu disikapi dengan sikap positif dan serta rohani yang membuahkan kebaikan dalam hidup. Nah, mungkin itu saja sih dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.